Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mata Bisalam dalam Ku Bisa, Aku Bisa, Kamu Bisa. Halo rekan-rekan sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan rekan-rekan sekalian, dengan sangat bangga kami bersama mempersembahkan inilah Ku Bisa Goes to Campus di episode ke-271. Dan kali ini kami hadir dengan mengusung tema pentingnya mental health dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Langsung saja kita akan buka acara pada siang hari ini dengan opening speech yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Randa Fatmawati selaku Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Besar Alumni Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan taufiknya sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir secara virtual dalam webinar yang akan kita selenggarakan pada siang hari ini. Kegiatan pada siang hari ini merupakan kegiatan yang rutin yang dilakukan oleh IKUM dalam rangka mempersiapkan diri memasuki dunia kerja yang diselenggarakan oleh IKA bekerjasama dengan Ku Bisa. Meningkatnya jumlah angka pengangguran yang tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah lapangan pekerjaan tentunya membuat persaingan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai dengan keahlian akan semakin ketat. Hal ini juga akan memberatkan bagi mahasiswa yang baru lulus atau fresh graduate yang mencari pekerjaan sesuai dengan bidang akademik selama berkuliah. Kemudian melalui webinar ini diharapkan knowledge transfer dan sharing pengalaman dari narasumber kepada para peserta webinar akan dilakukan dengan baik. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kepada para narasumber sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Pada Ku Bisa juga kami ucapkan terima kasih yang telah menjadi mitra terbaik UM selama ini sudah tahun kedua ini karena sudah 39 kali kami melakukan kerjasama dengan Ku Bisa. Demikian harapan yang dapat kami sampaikan dan atas nama pribadi dan lembaga saya ucapkan selamat berwebinar dan kemudian akhirnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan webinar pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan dengan demikian secara resmi saya nyatakan webinar saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu langsung saja selama kurang lebih 15 menit ke depan saya persembahkan untuk Anda inilah dia Alifah Della Trinida. Silakan. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Fatmawati, Pak Hafid dan juga Mas Habibi. Terima kasih untuk waktunya ya. Jadi di sini mungkin saya ingin bercerita sedikit tentang lika-liku perjalanan saya sebagai seorang alumni UM ya, dari awal saya memasuki dunia sekolah sampai sekarang menjadi seorang HR recruiter di OTK. Oke, perkenalkan teman-teman semuanya, saya Alifah Della Trinida. Teman-teman biasa memanggil saya Alifah atau Della. Dan saya asli Malang, rumah saya di daerah Trogomas. Mungkin teman-teman yang rumahnya juga dekat-dekat situ bisa nih nanti kita ngopi bareng. Jadi saya lulus SMA itu 2017. Tapi karena memang belum rezeki untuk melanjutkan kuliah di tahun yang sama dan teman-teman saya, akhirnya saya memutuskan untuk berkuliah. Dan di waktu kejadian itu saya akhirnya ikut les khusus untuk SBMPTN ya, karena memang selama belajar untuk persiapan saat ini tuh saya kurang gitu untuk belajar SBMPTN. Akhirnya alhamdulillah orang tua ada rezeki, orang tua mendukung untuk saya belajar SBMPTN sama teman-teman lain yang gapir, dan alhamdulillah di sana saya menemukan passion yang sebenarnya adalah saya ini suka untuk gabung atau cerita sama orang lain. Begitupun juga dengan orang lain tuh percaya gitu kalau cerita sama saya. Dan di sini saya mulai menggali, oh ini passion saya di psikologi deh. Tapi masih bingung nih masuk kuliah di mana. Saya bingung pengennya masuk ke luar Malang, tapi kasihan orang tua juga, soalnya kan udah bayarin untuk les, bayarin untuk ikut les bahasa Inggris, bahasa ini ya untuk materi SBM sendiri itu sudah
lumayan mahal gitu. Jadi yaudah saya memutuskan untuk berdoa. Terus alhamdulillah dapat info dari teman-teman yang juga udah kuliah di salah satu kampus yang juga beken di Malang, yaitu Universitas Negeri Malang. Dan alhamdulillah tahun 2018 saya diterima melalui SBMPTN. Nah, singkat cerita, selama di psikologi ini saya awalnya bingung gitu ya, kok materi psikologi ini ada yang membahas filsafat, terus juga ada yang membahas materi-materi yang menurut saya tuh sangat tidak terbayangkan gitu di awal ketika saya masuk di perkuliahan awalnya. Apalagi ditambah psikologi ini tuh kan kita belajar tentang manusia gitu ya. Jadi saya sendiri tuh belajar tentang diri saya itu belum bisa untuk 100% mengerti, tapi saya harus belajar tentang orang lain. But it's okay. Akhirnya saya ikutan kepanitiaan juga di psikologi UM, dan saya ikut si acara waktu itu di beberapa event. Dan di situ saya mulai ngerti ternyata setelah lulus dari psikologi ini tuh jenjang karir yang bisa saya dapat itu apa aja. Dan akhirnya setelah interaksi itu mulai masuk masa-masa skripsi ini, saya mulai survive untuk cari dosen pembimbing. Nah itu awalnya bingung banget teman-teman, ini dosen siapa ya, takutnya nanti kalau misalkan nggak cocok, terus misalkan saya lulusnya telat, karena kan saya udah pikir ya kalau misalkan saya kan tambah stres gitu, apalagi saya psikologi masa nggak bisa nih handle diri saya sendiri. Tapi alhamdulillah akhirnya saya bisa menceritakan dengan tepat waktu, dan akhirnya mulai nih ketemu sama tantangan lain, yaitu dunia kerja. Nah, selama saya jadi fresh graduate dari UM ini tuh saya ini kayak kurang bekal teman-teman, karena semasa kuliah ini saya kan cuma ikut panitiaan ya, saya nggak pernah ikut organisasi yang sampai pulang malam kayak teman-teman mungkin ikut jadi BEM atau jadi JMF atau HIMA. Nah, saya memilih untuk ikut kepanitiaan aja yang ringan-ringan lah, karena memang saya fokusnya ingin belajar aja, ingin membanyakan materi gitu. Jadi alhasil ketika saya lulus dari kuliah nih, bekal saya untuk mencari kuliah itu sangat kurang teman-teman. Saya bingung waktu itu tanya ke siapa, saya malu kan, karena ketika saya pulang akhirnya di situ saya mulai untuk mencoba untuk kembalikan diri ya, walaupun mental masih belum 100% aman gitu dari menjalankan skripsi, dari omongan orang-orang. Tapi saya coba untuk tanya-tanya ke salah satu kakak tingkat yang memang saya dekat. Saya tanya dunia itu seperti apa sih kak, terus juga gimana sih caranya ngelamar di pekerjaan A yang memang saya pengennya itu jadi HR waktu itu, karena memang setelah belajar psikologi saya tertarik untuk menjadi seorang HR. Awal-awal gitu ya, belum tahu soal dunia kerja, saya coba apply sebanyak-banyaknya waktu itu dengan CV seadanya, dengan pengalaman seadanya, dan akhirnya saya ditolak di beberapa perusahaan. Saya mungkin melamar tuh ada sekitar 10 bahkan sampai puluhan perusahaan yang memang khusus HR gitu ya, HR entah itu intern, entah itu pegawai tetap, entah itu just part time gitu, saya lamar dan belum dapat kerja sama sekali. Itu sekitar tahun 2022 akhir ya. Saya bingung kok nggak ada ya yang nyantol gitu. Saya sempat stres juga, saya sempat pikiran mungkin saya kurang bimbing kali ya, karena kan habis lulus SMA terus habis itu pada SBM, habis SBM di kuliah intinya tekun banget di psikologi sampai mungkin saya kurang pengalaman atau kurang bekal buat masuk ke dunia kerja. Terus begitu mau lulus saya harus membaca skripsi. Setelah skripsi selesai saya harus survive untuk cari kerja. Nah itu sebenarnya menjadi exhaust ya, saya jadi capek secara mental, secara fisik, dan beberapa bulan lalu saya sakit juga, masuk rumah sakit. Dan itu dari situ mungkin alhamdulillah Allah kasih jalan. Di situ buat akhirnya saya merenung kalau ternyata untuk menapaki sebuah karir itu memang perlu waktu ya, perlu jerih payah, perlu tangis juga, yang akhirnya membawa saya ke sebuah masa di mana saya mulai nonton di YouTube terkait dengan gimana cara membuat sesuatu yang benar.
gitu. Terus saya juga mulai tertarik untuk ikut beberapa bootcamp atau pelatihan yang khusus untuk HR, Human Research. Saya belajar dari situ, saya ambil ilmunya, kemudian saya juga tanya ke kating-kating yang memang dia spesialis di HR. Dan alhamdulillah setelah sekian mungkin 6-7 bulan ya, akhirnya ada satu panggilan di WA menawarkan kalau saya untuk interview. Alhamdulillah sekarang saya sudah diterima menjadi HR di Ketua. Dan setelah menjadi HR pun saya juga tahu ternyata untuk menjadi kandidat yang terbaik pun kita juga butuh ilmu terkait dengan HR ataupun juga dengan kandidat ini gitu. Bagaimana kita memilih kandidat yang cocok untuk perusahaan kita, kemudian bagaimana survei di dunia kerja yang memang ternyata lebih keras dibandingkan dunia perkuliahan. Ya seperti perkuliahan itu adalah waktu kita sebelum memasuki dunia kerja. Kita berlatih di situ. Jadi semua pengalaman di kuliahan insya Allah bermanfaat nantinya ketika kita di dunia kerja. Begitu ya dari yang saya sampaikan. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya bisa kembalikan ke Kak Habibie. Rekan-rekan sekalian, inilah dia Hapri Nofriza Setia Dewantoro. Silakan Mas Hapri. Baik, terima kasih Mas Habibie dan Pak Ibu semuanya dan teman-teman yang pada siang hari mengikuti webinar Bisa ya. Ya, yang saya hormati Bu Dr. Randa Fatmawati dan juga Mbak Alifah ya. Dela Frinida dan juga teman-teman yang mengikuti webinar pada siang hari ini ya. Ya biasanya saya biasa dipanggil dengan panggilan Mas Hapri ya. Kalau Pak itu ya terasa sangat tua. Nah. Jadi kita di sini saya mungkin masih seusia di sini ya. Jadi teman-teman ya sebelumnya selamat siang, selamat mengikuti acara pada siang hari ini. Ya tentang tema kita pada siang hari ini yaitu tentang pentingnya mental health dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Habibie. Oke ya teman-teman ya kita. Rekan-rekan sekalian, dengan demikian saya Ahmad Habibie Salam mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Ada eksekutif produser saya Mas Aziz dan juga Mbak Yosinta. Saya juga ditemani oleh Mas Sean ya. Mas Sean, Master Control saya juga ditemani oleh Master Control saya juga yang biasa menjadi host yaitu Mbak Nadia, juga langsung dari Yogyakarta mengucapkan terima kasih banyak. Saya bersama Bu Fatma, bersama Mas Hapri dan juga Mbak Alifa. Mohon izin untuk pamit undur diri. Salam kompeten, salam sehat, semangat belajar dan jangan lupa lebih baik jatuh cinta daripada jatuh tempo. Wassalamualaikum dan sampai jumpa, bye-bye.